tanya, Mas? Tanya Zamrozi, temannya Furqon. Tanya apa? Mas, tanya soal mengirim Fatihah dan orang sering tawasul. Apa itu tidak sama dengan apa yang dilakukan Furqon? Meminta bala jin. Cuma bedanya itu orang yang sudah mati. Tanya Zamrozi. Wah, itu sama sekali beda. Kucontohkan saja, kita ini mau pergi ke masjid, menjalankan sholat Jumat. Kita naik motor untuk sampai ke masjid, memakai sandal, memakai peci, memakai pakaian juga, memakai pengetahuan atau ilmu bagaimana cara sholat yang benar. Tak bisa kan sandal lengkap, pakaian lengkap, peci ada, tapi pas mau sholat, kita yang menghadap ke timur sendiri. Sementara orang lain menghadap ke barat. Karena kita tak tahu kalau sholat itu menghadap ke barat. Karena ilmu cara sholat itu tak sampai ke kita. Karena tak adanya yang menyampaikan ke kita. Ini bisa dibenarkan tidak? Misal kita menghadap ke timur. Ya, jelas. Malah adu kepala dengan orang lain. Ya enggak? Iya, Mas. Tak benar. Lalu, apa hubungannya dengan kirim Fatihah? Ya, sebentar. Ku jelaskan pelan-pelan. Kataku, kita pergi ke masjid naik motor. Nah, itu kira-kira motornya bayar tidak sama pabriknya? Kita bayar nggak sama dealernya? Ya, tentu bayar kan? Artinya, kita tidak lantas minta motor, lalu dikasih begitu saja. Iya, Mas. Kita bayar. Jawab Zamrozi. Ya, juga kita pakai pakaian. Kita bayar kan sama pabrik pakaian atau penjual pakaian? Tanyaku. Iya, kita bayar. Juga kita pakai sarung, kita membayar pada penjual sarung, juga pada pabriknya. Juga kita memakai sendal, kita bayar pada penjual sandal dan pabriknya. Membayar pabriknya itu langsung atau tidak langsung, itu kita bayar. Apalagi ilmu yang kita peroleh. Ilmu cara Jumatan yang benar, yang sebenarnya adalah pokok dari tujuan orang pergi ke masjid di hari Jumat. Kenapa ku katakan pokok? Ya, coba aja dites. Tanya orang yang pergi ke masjid di hari Jumat itu, mau pergi kemana? Ya, pasti semua akan menjawab mau pergi sholat Jumat. Bukan mau memakai pakaian, atau sendal, atau sarung. Berarti pergi ke sholat Jumat itu adalah pekerjaan pokok. Sedang pakaian dan segala apa yang dipakai cuma pendukung. Lah, yang jadi pendukung saja bayar,
apalagi yang pokoknya. Kita sholat Jumat juga, tanpa ilmu yang kita tahu tentang sholat Jumat, kan jadinya berabe. Sholatnya bisa ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat, utara, selatan. Nah, ilmu itu bisa sampai ke kita adalah melewati guru yang menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Islam sampai ke kita itu sampai dengan sebenar-benarnya. Sama dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Itu karena kejujuran dan kesodikan guru kita. Coba, kalau gurunya pada pembohong, lalu ngawur menyampaikan ilmu, apa di dalam masjid akan ramai terjadi tawuran? Karena kiblatnya beda, dan sholatnya juga beda-beda. Jadinya, sholat pakai cara masing-masing, sesuai ilmu yang diterima. Yah, apa ndak jadi ramai? Karena yang gurunya suka dangdutan, sholatnya isinya jadi jogetan melulu. Dan kenyataannya, sholatnya orang semasjid semua sama. Menunjukkan kalau yang menyampaikan ilmu ke kita itu semua bertanggung jawab. Dan ilmu sampai ke kita itu masih sama dengan ilmu yang disampaikan Nabi. Apa kita tidak berterima kasih? Malam yashkurin nas fahuwa lam yashkurillah. Siapa tidak bersyukur pada manusia, maka berarti tidak bersyukur pada Allah. Lah kita itu kalau sama penjual pakaian, sepatu, sarung, peci, bayar pakai uang. Maka sama penyampai ilmu pada kita yang sudah meninggal, kita syukurnya pakai apa? Mau dikasih uang, ya mereka sudah meninggal. Mau dikasih roti, mereka sudah tak doyan roti. Maka ya dikirimi Fatihah. Pahalanya kita kirim ke mereka sebagai rasa terima kasih kepada mereka. Jadi, kita bukan meminta pada mereka agar kita bagaimana atau bagaimana. Kenyataannya, kita terima atau tidak kita terima, ilmu kita itu lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lewat para guru kita. Kalau di Jawa ya lewat Wali Songo. Kalau di tempat lain ya lewat ulama lain. Itu kan kenyataan. Maka dinamakan wasilah. Wasilah itu kan bahasa Arab. Namanya lantaran. Sebab lantaran Nabi, ilmu, ayat Quran itu sampai kepada kita. Makanya dikatakan kalau seseorang itu seandainya tak mau mengakui Nabi dan semua guru kita, kalau ilmu itu sampai ke kita karena mereka, ya jika seandainya orang itu berhak masuk surga sekalipun, maka dia tak akan tahu jalannya. Atau sekalipun dia itu fasih dalam melafadzkan doa, maka doanya tak akan sampai ke Allah. Artinya, doanya akan tertolak. Oh, ternyata seperti itu ya mas. Jadi bukan kita meminta pada mereka. Tanya Zamrozi. Ya, tidak sama sekali.
Malah kita yang mendoakan mereka. Ya kayak baca sholawat lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga rahmat selalu tercurah pada Nabi Muhammad. Kata semoga itu kan doa. Jadi jangan sampai dibulak-balik makna dan maksudnya. Iya. Sekarang baru mengerti aku, Mas. Lalu saya bagaimana, Kiai? Tanya Furqon. Ya, nanti ikut saja zikir aktif di Thariqah. Sudah, tak usah ikut aliran yang tak jelas. Wong dalam Thariqah itu lengkap. Mau kaya, banyak harta, ya minta saja sama Allah. Lah Allah kan lebih kaya daripada jin manapun. Ya, kedua orang itu pun pulang dengan semangat baru.